Eh, ini kita main trading lagi ya. Kita mulai dari pertama dulu dan nanti kita akan bikin yang lebih menarik. Dan ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran buat diri kita, dan itu semua membutuhkan motivasi dalam mengerjakan sesuatu itu yang memang penting buat diri kita, gitu ya. Jadi tidak hanya harus melakukan yang terbaik, melakukan apapun hal itu. Yang penting kita sudah tahu bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara nge-tradingnya, dan bagaimana cara analisis datanya, bagaimana cara, ya berbagai macam cara ya yang seharusnya kita lakukan dengan benar dan teliti. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya ya. Itu membutuhkan ketelitian dalam menganalisa data, menganalisa fundamental, menganalisa semua masalah yang bisa terjadi, dan kita lakukan dengan bijak. Apapun itu kita lakukan dengan terbaik, dengan baik, dan itu poin-poin penting untuk mendapatkan sesuatu itu yang paling berharga, gitu ya. Poin paling penting lagi ya, kita ya harus tahu juga arah kita untuk memberikan motivasi buat diri kita ya. Itu semuanya yang butuh yang namanya perfeksionis ya, dalam menjalankan sesuatu itu yang sangat berarti gitu kali ya. Dan itu ya seharusnya ya dilakukan dengan baik gitu, dengan bijak gitu ya. Dan ini juga penting buat menganalisa sesuatu itu ya harus memberikan motivasi yang baik ya buat diri kita, buat orang lain, dan semua yang kita lakukan juga harus ada motivasinya ya. Harus ada motivasi, harus ada kebaikan ya, kebaikan internal maupun kebaikan eksternal gitu ya. Dan ini kita bisa lihat memang ada beberapa yang perlu kita tegaskan, seperti ya bagaimanapun yang kita lakukan itu ya menjadi kenyataan ya. Karena sesuatu yang kita bikin kurang nyaman, kurang apa gitu kali ya. Karena butuh yang namanya proses dalam mengerjakan sesuatu itu yang ya itu gitu ya. Sebenarnya kita harus copy ini semua ya. Kita melihat analitiknya dengan benar, dengan seksama gitu kali ya. Karena yang kita lakukan ini adalah sebenarnya ada sedikit perbedaan dengan analitik sama orang lain gitu ya. Dan ini poin paling penting sih buat melakukan sesuatu itu ya harus ada ilmunya kan. Karena kalau kita tidak punya ilmu ketika nge-trending, kita ya susah gitu ya. Kita nggak tahu mau gimana pun gitu ya. Yang penting kita udah usaha dulu, mulai tradingnya dengan baik gitu ya. Dan itu harus dilakukan dengan bijak. Dan apapun yang kita lakukan, kita laksanakan ya, itu semua membutuhkan proses dalam mengerjakan sesuatu itu, butuh hal-hal yang sangat mendasar gitu ya. Jadi kita bisa dapat simpulkan ya gitu ya, dan beberapa harus dilakukan juga gitu ya. Berbagai sistem informasi yang terdetek misalnya ya, kita nggak tahu bagaimana kedeteknya gitu ya. Dan kita harus pastikan
ya, perencanaan kripto yang harus dilakukan dengan benar itu memberikan bukti yang nyata gitu ya. Misalkan kita melihat berbagai cara, berbagai sisi. Ada kompilasi yang dilakukan sebenarnya yang tidak mengganggu aktivitas seseorang dalam mengerjakan itu ya harus kita lalui dengan baik gitu ya, karena kita juga nggak tahu kita analitiknya seperti apa gitu ya. Yang penting kita udah usaha dulu gitu, udah usaha ya. Kalaupun kita udah usaha, itu yang menjadi perdebatan di antara kita adalah bagaimana cara menghasilkan dengan benar gitu ya. Nah, itu perlu yang namanya ilmu kita, ilmu pengetahuan kita ya. Jadi nggak harus kita lakukan dengan baik gitu. Yang penting kita ada niat dulu. Kalau kita ada niat ya, kita bisa melakukannya dengan baik juga. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada ketegasan ya. Misalnya trending ini ya, ada ketegasan juga ya. Seperti apa kita lalui gitu ya. Ya sebenarnya seharusnya seperti itu. Karena misalnya sebenarnya itu ada kode-kode tertentu ya. Jadi kode itu cuma ya bisa kita lihat sendiri ya, berbagai banyak sisi ya, berbagai banyak dari sisi lain gitu ya. Itu sebenarnya ya harus dengan bijak gitu ya, dan dilakukan juga harus hati-hati. Jadi jangan seenaknya kita gitu ya. Nah, untuk melakukannya juga harus ya bisa dibilang ya gitulah ya. Dan ada beberapa konsep yang harus diperhatikan gitu ya. Misalkan kita ngetrendingnya misalnya punya duit 2.000 ya kan, terus kita ngabisinnya jangan terlalu lama sih ya, cuma kita bisa lihat dari aspek-aspek tertentu aja. Misalnya kita lihat analitiknya seperti apa misalnya. Jadi candlenya sama analitik sebenarnya sama-sama mudah kalau kita udah paham kayaknya ya. Kalau udah nggak paham ya kita nggak tahu juga gimana cara mainnya, gimana cara melakukannya gitu ya. Dan itu semua ya membutuhkan ilmu. Nah, ilmu itu dapat dari mana? Ya kita harus belajar. Nah, kita nggak semudah itu mendapatkan ilmu ya. Tidak semudah yang kita ya apa gitu kali ya. Ya sebenarnya harusnya seperti itu ya. Ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan benar ya kan, dengan baik gitu ya. Karena ini sebenarnya ada ini 40, ini 44. Jadi kita nggak usah khawatir. Ini ada perbedaannya juga gitu ya. Ya seperti itu emang. Ini sebenarnya udah dalam lagi nih 1 kali, dan ini juga, dan ini juga. Jadi jangan disamakan antara trading manual sama yang pakai robot. Itu kalau pakai robot itu saya nggak tahu gitu gimana coba ya. Sebenarnya sih itu udah ilegal kalau pakai robot gitu ya. Cuma nggak apa-apa. Kita di sini kita belajar sama-sama, belajar gimana cara mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan
yang terbaik untuk bisa menjadikan kita yang terbaik gitu ya. Karena yang kita lakukan itu menjadi kasus dalam mengembangkan dunia trading gitu ya. Kayak sebenarnya dari dulu emang ada kesalahan ketika orang menyebutnya main trading. Sebenarnya kita bukan main trading. Kalau trading itu kan karena sekarang yang main-main banyak uang gitu. Sebenarnya enggak seperti gitu konsepnya cuy. Jadi ya harus dilakukan dengan baik ya. Dan apapun yang kita lakukan itu juga harus teliti gitu ya. Dan ya bisa kita lakukan dengan baik juga. Yang penting udah ada niat gitu ya, udah ada niat, udah ada ya seperti itu. Karena kita bisa melakukan sesuatu itu karena kita punya prinsip ya, kita punya keinginan. Jadi ketika ada keinginan untuk trading ya, trading ini juga enggak bercanda ya. Jadi kita harus benar-benar paham gitu ya, bagaimana cara melihat analitiknya gitu ya. Dan ini sebenarnya poin paling penting dalam melakukan trading ya cuy. Dan di sini juga kita harus melihat ya, apakah yang dilakukan itu menjadi masalah dalam dunia ya, seperti itulah ya. Karena kita nggak tahu gitu bagaimana solusinya gitu kan, bagaimana pendapatannya gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita harus memberikan motivasi. Jadi kita langsung masuk beberapa prinsip. Ada sih yang bisa dilakukan dengan baik, bisa dilakukan dengan benar ya. Ya tergantung sih bagaimana cara orang melakukannya gitu ya. Dan ada beberapa orang yang sebenarnya dia haus ilmu ya, haus ilmu ya kan. Dan dengan begitu dia bisa melakukannya dengan baik ya kan. Ya bisa dibilang lah poin paling penting ya, poin paling penting ya bisa melakukan dengan baik ya. Ya apapun itu misalnya. Dan pendapatan kita juga harus beda sama orang lain ya cuy. Jadi kita jangan samakan diri kita sama orang lain. Itu sangat berbeda, sangat jauh berbeda gitu ya. Dan itu ya gitu cuy ya. Kita harus melihat berbagai sisi. Harus ada interogasi gitu ya. Ya memang kita harus ada memberikan yang terbaik gitu. Dan yang paling penting itu harus dilakukan dengan bijak, harus dilakukan dengan solusi yang kita pernah ketahui. Jadi ada rekomendasi juga ya, nanti kita akan lihat juga beberapa yang harus kita pelajari gitu ya.
Karena semua keinginan, semua harapan ya bisa tercapai lah ya. Karena semua keinginan kita harus benar-benar kita perkuat, ya kan? Jadi ketika keinginan kita tercapai, keinginan kita bisa dilakukan dengan baik dan benar, disitulah kita mendapatkan hasil yang bagus gitu ya. Karena ya bisa dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sempurna ya. Dan itu tergantung dalam diri kita gitu. Mau sehebat apa gitu ya, mau kita lakukan seperti apa gitu ya. Dan itu paling penting sih buat ngerangkul bagaimana situasi yang harus dilalui bersama gitu ya. Dan ini sebenarnya poin-poin yang harus dilakukan dengan baik. Apakah kita lakukan dengan baik? Itu perlunya namanya motivasi yang kuat. Itu sangat penting cuy ya. Itu sangat penting melakukan yang terbaik. Melakukan yang memang kita harus melihat situasi yang benar-benar cukup menyenangkan gitu ya. Karena seharusnya kita itu butuh sesuatu, itu harus ada pendapatan yang lumayan gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang mumpuni gitu ya, disitulah kita merasa diri kita adalah yang terhebat. Bukan terhebat sih, ya pokoknya seperti itulah ya. Pokoknya ya cukup di sini aja ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Oke, thank you. Thanks.